Satu, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izinkan saya menyampaikan sambutan berdasarkan draft sambutan yang sudah saya susun dengan maksud supaya fokus dan efektif terhadap hal-hal yang hendak kita sampaikan, termasuk hasil-hasil yang sudah kita peroleh pada saat Rakernas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang dengan kemahaagungannya, kemaharahman dan rahimnya telah menghamparkan jalan yang lapang beserta keajaibannya bagi kita, sehingga kita atas izinnya dapat menyelenggarakan kegiatan rutin 3 tahunan, yaitu Konferda IPPAT untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pemda, sekaligus memilih, menetapkan, dan melantik formatur ketua Pemda yang pada kesempatan ini dilakukan secara gabungan, yaitu oleh Pemda Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru. Hadir di hadapan kita yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Selatan, Bapak Raden Sukoco, Ketua Majelis Kehormatan Wilayah PPAT juga beserta jajarannya, yang saya hormati dan banggakan, sahabat saya, kerjasama saya, segenap pengurus wilayah Kalsel IPPAT, yang insya Allah dengan penuh semangat akan tetap dan terus berjuang bersama-sama guna membangun IPPAT Kalsel yang semakin guyup, rukun, kuat, dan bermartabat. Dan spesial yang saya cintai, tentunya pada porsinya, segenap rekan-rekan PPAT peserta Konferda gabungan yang berbahagia. Kegiatan ini merupakan momentum yang baik dan penting bagi kita semua sebagai wadah silaturahim, komunikasi dan konsolidasi, merekatkan dan melekatkan erat silaturahim, menyambung silaturahim yang tanpa sengaja terputus atau tidak tersambung, menyimpulkan tali silaturahim yang terbelenggu kerumitan dan terbelit menjadi simpul sederhana namun indah, membangun silaturahim yang tidak atau belum terbangun, menguatkan dan mengokohkan silaturahim yang sudah terbangun, sekaligus memilih pemimpin bagi masing-masing Pemda yang merupakan mata acara inti Konferda ini. Memilih pemimpin adalah sebuah pilihan yang wajib dilakukan. Artinya keberadaan pemimpin sangat penting dan dibutuhkan. Kegiatan ini tidak sekedar menggugurkan rutinitas 3 tahunan yang diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan IPPAT. Mengapa penting? Karena ketiadaan pemimpin dan kepemimpinan akan menjadikan suatu biduk atau kapal akan berjalan tanpa arah. Jadi ada 2 unsur di sini. Pemimpin dan kepemimpinan. Ya, pemimpin itu sosok, kepemimpinan itu efektivitas dari adanya sosok pemimpin tersebut. Maka biduk akan berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tidak terbangun hubungan sosial, ataupun jika terbangun akan tidak sebaik jika memiliki pemimpin dan kepemimpinan. Berpotensi melahirkan perpecahan, konflik-konflik yang tidak terpecahkan dan tidak terurai. Persaudaraan akan hampa. Ini menjadi renungan kita ya.
kekeluargaan akan berpotensi sirna dan kebersamaan tidak terbangun sesuai jati diri manusia, yaitu sebagai zon politikon, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Secara qadarullah, manusia mempunyai kewajiban untuk hidup bermasyarakat ataupun berinteraksi guna saling tolong menolong, bantu membantu, dan saling mendukung serta menopang. Begitu juga dalam pemilihan pemimpin. Memilih pemimpin adalah bukti kecintaan pemilih. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bukti kecintaan pemilih kepada orang yang dipilihnya. Bukti bahwa pemilih menaruh penghormatan sekaligus pengharapan kepada seseorang yang hendak dipilih. Baik yang memilih dan yang dipilih ketika berproses dalam suatu prosesi pemilihan pemimpin adalah bukti nyata kepedulian, ya, terhadap eksistensi rumah bersama, kehidupan bersama, dan keberlangsungannya, serta merupakan perwujudan dari aktualisasi makhluk sosial yang dalam hal berorganisasi adalah wadah IPPAT, ya. Adalah juga aktualisasi mencintai organisasi sekaligus mencintai jabatan PPAT. Namun yang penting diingat, pemimpin bukan garansi. Garansi bagi tercapainya seluruh harapan dan ekspektasi kita. Pemimpin adalah koordinator, motivator, inovator, generator bagi terwujudnya garansi. Pemimpin bukan gladiator yang berjuang sendiri di hadapan harimau buas, di hadapan segala tantangan dan kesulitan yang ada di depan mata. Pemimpin bukan garantor. Siapa garantor sesungguhnya? Adalah diri kita semua, rekan-rekan semua, kita para PPAT dalam pengda masing-masing. Selanjutnya dalam pengwil kalsel. Bahkan agama mengajarkan memilih pemimpin adalah kewajiban untuk menegakkan imamah atau kepemimpinan. Menegakkan imamah atau kepemimpinan dan imaroh atau keorganisasian atau adanya pemerintahan, ya, yang dijalankan. Supaya apa? Supaya terwujud kemaslahatan dalam kehidupan bersama. Kemaslahatan adalah ajaran agama dan kita sebagai umat beragama berkewajiban untuk membangun dan mewujudkannya. Pada saat berkonferda nanti, ketika ada permasalahan, maka kita selesaikan dengan mengedepankan musyawarah dengan akal dan budi, karena hanya dengan cara demikian permasalahan yang ada menjadi kerikil yang mengasihkan, yang tidak akan mengganggu berjalannya konferda, bukan sebagai batu penghalang yang justru menjadikan konferda ini menjadi tidak mencapai hasilnya. Kira-kira demikian mungkin yang bisa saya pesankan dalam rangka konferda gabungan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya saya akan menyampaikan oleh-oleh yang saya bawa bersama tim pada saat Rakernas IPPAT pertama yang dilaksanakan di Pekanbaru Riau tanggal 3 dan 24 Maret, ya. Insya Allah dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelebihannya, terdapat beberapa hal penting dan mendasar yang diputuskan dalam Rakernas. Yaitu pertama, IPAT akan membangun konsolidasi dan komunikasi dalam internal organisasi IPPAT
melalui pemberdayaan keterlibatan Pengwil dan Pengda-Pengda dalam kegiatan penting dan fundamental bagi IPPAT dengan mengedepankan cara-cara yang santun dan bermartabat sebagai visinya. PP IPAT akan membangun konsolidasi dan hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang berkaitan erat atau bersinggungan dengan jabatan kita, yaitu kepolisian RI, kejaksaan dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum jabatan dalam proses penegakan hukum, kemudian Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini terkait dengan harmonisasi antara jabatan INI dan IPPAT. Ya, ini penting sekali karena memang pada saat belakangan ini ya saya sedikit membuka informasi yang sebetulnya belum waktunya untuk dibuka. Namun saya merasa ini penting supaya kita segera memahami tentang kondisi ini ya. Bahwasanya ada gejala yang mengarah kepada larangan rangkap jabatan, yaitu INI dan IPPAT. Ya. Artinya ketika itu ada larangan akan membawa potensi kepada pilihan memilih ini, memilih notaris atau memilih PPAT. Ya. Atau notaris kemudian jabatan PPAT berpotensi ditiadakan, ya. Kemudian kemungkinan berpotensi diambil oleh PPAT khusus. Tentunya kondisi ini bukan tanpa sebab, ya, bukan tanpa sebab. Ada beberapa sebab yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Raden Sukoco. Pertama, ya, banyaknya kasus-kasus ya yang saat ini menghampiri rekan-rekan baik notaris ataupun PPAT, terutama PPAT ya. Sehingga dengan adanya banyak kasus ini eksistensi PPAT menjadi dipertanyakan. Ini berkaitan dengan masalah penegakan kode etik. Itu yang pertama. Kemudian adalah yang secara internal kita hadapi saat ini ya, dan alhamdulillah namun sudah terselesaikan, tapi juga ini harus diperhatikan di kemudian hari adalah kebersamaan dalam jabatan PPAT ya. Jadi perselisihan yang tidak bermanfaat, yang justru ya merugikan organisasi PPAT ini akan dilihat oleh pihak luar ya, pihak terkait terutama ATR BPN dan instansi lainnya. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi opini. Untuk itu melalui forum ini kita mengajak, kita lepaskan semua perselisihan, kalaupun itu ada, kita bangun kebersamaan. Kemudian dengan instansi Kementerian Dalam Negeri ya, itu terkait dengan data kependudukan dalam EKTP maupun BPHTB. Kemudian Kementerian Keuangan terkait perpajakan teristimewa BPH. Kemudian yang utama tentunya mitra ATR BPN. Dalam hal ini nanti akan ditindaklanjuti dengan MOU. MOU ini akan menjadi dasar bagi Pengwil maupun Pengda untuk juga membuat MOU pada tingkat di bawahnya. Kemudian yang ketiga, integrasi seluruh layanan PPAT berbasis sistem digital dalam proses pelayanan anggota, seperti penerbitan KTA yang kedepannya terintegrasi pada sistem database anggota perkumpulan dan terintegrasi pada mitra BPN ya, dengan punya KTA ya, nanti otomatis bisa terintegrasi dan otomatis bisa akses ke mitra BPN. Kedepannya seperti itu ya, serta juga sebagai syarat rekanan bank. Jadi kalau punya KTA itu bisa direkomendasikan
untuk menjadi rekanan bank. Ya. Termasuk nanti ada sistem auto debit iuran IPPAT seperti notaris, ya. Kemudian keempat, pentingnya penegakan kode etik jabatan PPAT sebagai fondasi guna membangun harkat dan jabatan PPAT dalam rangka mencegah fraud dalam pelaksanaan jabatan. Nah, ini penting karena melihat fenomena yang belakangan ini berkembang, ya, dan fenomena itu menjadi salah satu sebab eksistensi PPAT, ya, itu menjadi sorotan, ya. Kemudian yang kelima, pentingnya menjaga marwah perkumpulan IPPAT. Dalam hal ini menghindari sengketa, perpecahan, ya. PPIPAT fokus kepada pentingnya kebersamaan, ya. Kemudian yang keenam, PPIPAT mendukung pemberantasan mafia tanah, ya. Kemudian ketujuh, PPIPAT mendorong Pemda untuk memberikan upah pungut kepada PPAT yang berperan aktif mendorong PAD, pendapatan asli daerah. Nanti PPIPAT ini akan memfasilitasi. Kemudian yang kedelapan, PPIPAT akan menyurati perbankan di seluruh Indonesia bahwa satu-satunya tanda anggota IPPAT adalah KTA, ya, yang dikeluarkan oleh PPIPAT berdasarkan Perkum nomor 1 tahun 2021, sehingga seluruh perbankan akan mengacu kepada ketentuan dari Perkum tersebut. Dalam prakteknya nanti pemberian KTA akan dikaitkan dengan pelaksanaan kewajiban PPAT berkaitan dengan organisasi seperti iuran, ya. Selain itu, rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh IPPAT akan dikaitkan dengan keaktifan anggota dalam kegiatan perkumpulan. Teknisnya seperti apa nanti akan disusun, ya, yang merupakan kewajiban anggota sebetulnya itu, ya. Serta nanti rekomendasi juga akan dikaitkan dengan tidak adanya sanksi perkumpulan berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Jadi hal-hal ini berkaitan erat dengan apa yang saya sampaikan tadi, terutama mengenai kode etik. Kemudian yang selanjutnya, PPIPAT akan membangun platform digital berkaitan dengan informasi dan masukan dari anggota PPAT, baik keorganisasian, jabatan maupun permasalahan hukum. Jadi ini semacam call center tapi dengan platform digital seperti itu. Kemudian akan menyelenggarakan forum diskusi ilmiah secara reguler, forum kajian keagamaan secara reguler, pembangunan karakter kepemimpinan guna kepentingan regenerasi dan menyambung tongkat estafet kepemimpinan dalam IPPAT. Kemudian akan membangun wadah silaturahim yang bersifat non formal melalui kegiatan olahraga dan seni dalam rangka menumbuhkan kecintaan berorganisasi. Jadi tidak menutup kemungkinan kedepannya ada semacam kayak kegiatan olahraga nasional yang melibatkan pengwil dan pengda-pengda. Kemudian membangun sistem online sehingga keterlibatan pelaksanaan kongres pada masa yang akan datang akan dilaksanakan dengan membangun sistem online, ya. Jadi tidak harus berkumpul dalam satu tempat, tapi sistem online sehingga keterlibatan seluruh anggota dapat terakomodasi. Kemudian yang selanjutnya keputusannya adalah Rakernas kedua akan diselenggarakan di Jawa Barat 6 bulan sejak Rakernas pertama. Jadi sekitar bulan September atau Oktober. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Banyak hal terkait dengan Rakernas, ya, yang tentunya akan menunggu penyempurnaan narasi
dari panitia Rakernas untuk kemudian nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan di Penguin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika agak panjang karena memang ini momentum yang tepat untuk menyampaikan hal-hal baik dan penting ketika rekan-rekan semua berkumpul. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan konferda gabungan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim serta senantiasa berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Secara resmi konferda gabungan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.